Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin surah as-saffat ayat 171. Qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik qala an Zinad qala an al-A'raj qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lama qadallahu khalqa kataballahu 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Anggap mendengar. Maka ini celaan bagi dia yang menyebabkan dia turun. Meskipun periwayatannya thiqah imam. Namun jika dia melaksanakan tadlisan maka bisa jadi dhaif sanadnya. Lihat bagaimana Allah menjatuhkan orang-orang yang Masya Allah sempurna. Imam di Al-Quran dan imam di sunnah. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, banyaklah meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa kita. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah menjadikan kita ini terus dalam keadaan manhaj yang hak. Karena Allah jika menginginkan orang-orang yang berada di jalan yang puncak tinggi akan jatuh sebagai penandaan bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Maka pepatah kembali kepada pepatah Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula. Maka tidak ada yang sempurna yang namanya manusia. Al-A'mas mudallis. Namun di sini dia meriwayatkan dari gurunya Zaid ibn Wahab dengan sami'tu. Maka lafaz ini lafaz yang tasrih. Dia mendengar dari gurunya. Maka selesai dari Imam Al-A'mas dan di sini sudah sering terulang maka kita cukupkan. Haddatsana Zaid ibn Wahab. Au sami'tu Zaida ibn Wahbin. Maka Zaid ibn Wahab dia adalah Al-Juhani Al-Kufi. Dan dia gurunya Imam Al-A'mas ini dari Kufah juga, masih tanah kelahiran Al-A'mas, dalam keadaan thiqah. Ditautsik oleh Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi di Tabaqat Al-Kubra dan Yahya ibn Ma'in pun mensiqahkannya. Maka rawi ini thiqah, Zaid ibn Wahab Al-Juhani, dan dia adalah mukhadram. Apa makna mukhadram? Dia hidup bersama Nabi di zaman Nabi. Namun tidak sempat belajar kepada Nabi. Karena usianya yang masih kecil. Maknanya dia dilahirkan di zaman Nabi. Mungkin Nabi meninggal dia usianya 4, 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Kemudian setelah dia beranjak dewasa Nabi sudah jelas meninggal dari dulu. Maknanya adalah mukhadram. Adapun sahabat Abdullah bin Mas'ud maka kita sering mengulangnya. Bahwa dia adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Makki Al-Hudali. Maka dia dari Muhajirin bukan dari Al-Ansar. Dari Sabiqin Al-Awalin yang hijrah di awal bersama Nabi. Dan dia termasuk dari fuqaha dan hufadus sahabah. Dan keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud sangat banyak. Di antaranya dia termasuk dari 4 qurra Nabi di zamannya. Maka seperti telah kami jelaskan di pelajaran qiraah bahwa permasalahan tazkiyah si fulan, ahlul qiraah si fulan diambil qiraahnya itu adalah perkara yang sudah ada sunnahnya di zaman Nabi. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Ambillah ilmu Al-Quran jika kalian ingin menghafal Al-Quran dari 4 orang. Pertama, an Abdullah bin Mas'ud. Dan ini poin pendalilannya. Kedua, Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga, Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay ibnu Ka'ab, dia imam qiraah di zaman Nabi. Dan Mu'adz ibnu Jabal. Dari sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan qiraah yang kita pelajari ya seperti ini. Di mana ditazkiyah oleh Nabi untuk diambil Al-Quran. Padahal mereka semuanya sahabat.
Ibnu Abbas tidak masuk padahal dia mendengar Al-Quran. Umar Ibn Khattab tidak masuk padahal dia mendengar Al-Quran. Abu Bakar tidak masuk padahal dia mendengar Al-Quran. Lalu kenapa yang ditazkiyah 4? Karena mereka takhassus mempunyai ilmu qiraah tersendiri daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu maknanya. Dan Abdullah bin Mas'ud ilmunya sangat luas di zamannya. Dikarenakan banyaknya mulazamah. Maka ini juga sering kami ulang. Jika kalian ingin sukses menjadi penuntut ilmu, please belajar di waktu yang lama, panjang. Bukan 6 bulan, udah pindah pondok. Belajar, ana dengar ada Ustadz Fulan, Masya Allah, qawi fi ilmil hadis, au qawi fi ilmil lughah, au, duduk. 3 bulan cukup, pergi lagi. Seperti itu, kasratu at-tanaqqul, banyak berpindah, tidak menjadikan dia mumpuni ilmunya. Maka para sahabat dulu, di saat mereka banyak duduk bersama Nabi, dialah yang sukses menjadi alim ulama. Seperti Abu Hurairah, yang hadisnya paling banyak 5.470 hadis. Number 1. Kenapa? Karena dia mengatakan, lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alamal ibatni wal muhajirun yasfikuna fil asfaq wal ansar istaghalu fil harth. Maka aku dari Yaman duduk bersama Nabi dalam keadaan perut lapar, menulis hadis-hadis Nabi, duduk dengan Nabi banyak. Dia tinggalkan pekerjaan dan sebagainya. Adapun orang-orang Al-Ansar, kata Abu Hurairah, mereka di sana hidup yang menerima Nabi, muhajirin kepadanya, dan mereka disibukkan dengan cocok tanam tumur dari tamar-tamar mereka, kurma-kurma mereka. Dan al-muhajirun, mereka istaghalu fil aswaq, mereka berbisnis jual beli di pasar. Wa ana Abu Hurairah lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, dari perutnya yang lapar. Maka akhirnya dia sukses dan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang tadinya datang dari Yaman, bukan penduduk asli Madinah, di zaman Muawiyah ibnu Abi Sufyan menjadi pemimpin, Amirul Mukminin, diangkatlah Abi Hurairah menjadi gubernur Madinah. Subhanallah. Gubernur Madinah. Mana tadi yang perutnya kelaparan, keroncongan, gak usah lah pakai keroncongan musik. Perutnya keroncongan, lalu apa? Perutnya apa? Kelaparan gitu ya. Maka mana yang tadi perutnya kelaparan di zaman Nabi, sekarang menjadi gubernur. Dan gubernur di zaman sekarang setingkat dengan Maijen di Abri, bintang 2. Dan juga setingkat di polisi apa namanya, seperti Ferdi Sambo 2 bintang juga. Istilahnya lain lagi. Irjen, ya, Inspektur Jenderal, bintang 2. Maka tidak sembarangan gubernur. Abu Hurairah dulu gubernur di Madinah, gak ada bintangnya, tapi hadisnya dan ilmunya dan ketakwaannya. Kembali kepada permasalahan dulu, Ibnu Mas'ud banyak duduk dengan Nabi menjadi sukses, menyebabkan dia alim ulama, seperti hadis yang diakui oleh Abu Musa al-Asy'ari. Di saat datang Abu Musa al-Asy'ari di hadis yang muttafaqun alaih, Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, seperti Abu Hurairah. Dari Al-Asy'ariyun yang sekarang di Hudaidah, di Bajil Hudaidah. Maka qala Abu Musa, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, fakunna hinan wa ma nura Ibnu Mas'ud wa ummahu wa ma nura Ibnu Mas'ud wa ummahu illa min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Di saat kami datang ke Madinah, kata Abu Musa, kami dapati Ibnu Mas'ud itu adalah seakan-akan orang yang paling dekat dengan Nabi. Karena dia banyak duduk dengan Nabi. Kami pikir dia itu keturunan dengan Nabi. Tidak, lain lagi. Al-Makki
bukan dari Quraisy. Maka dipikirnya oleh Abu Musa dia adalah orang terdekat dengan Nabi karena banyak duduk mulazamah dengan Nabi. Syahidnya dari ucapan kita, suksesnya Ibnu Mas'ud menjadi alim ulama dan ditazkiyah pembacaan Al-Qur'annya karena banyak duduk mulazamah dengan gurunya. Maka di sini jika kalian ingin sukses menuntut ilmu, kalian dapati guru yang mumpuni ilmunya dan akhlaknya, tidak hanya ilmu juga akhlak. Ilmunya baik, akhlaknya baik, dan yang lainnya baik, maka lazimu duduk dengannya bertahun-tahun. Dan ini tanda kesuksesan bagi penuntut ilmu ini. Maka oleh sebab itu, dulu Ibnu Jurayj, imam muhaddits, dia duduk dengan Atha berapa tahun? Lazamtu Atha isrina sanah. Di riwayat 18 tahun. Maka dia menjadi imam besar dikarenakan duduk dengan Atha Ibnu Abi Rabah 20 tahun. Dan Syu'bah Ibnul Hajjaj, imam yang tadi kami sebutkan. Setelah meninggalnya siapa yang terkenal? Muhammad Ibnu Ja'far, Gundar. Dia yang menjadi mushafnya kitab Syu'bah. Maka apa yang dilakukan? Kata Gundar, aku duduk dengan Syu'bah Ibnul Hajjaj 18 tahun. Akhirnya dia meriwayatkan hadis-hadis Syu'bah yang masyhur. Dan Muhammad Ibnu Ja'far ini Gundar, kenapa banyak duduk dengannya? Karena dia robibuh. Dia adalah anak dari istri yang dinikahi janda. Bukan anaknya, tetapi anak janda yang dia nikahi. Alhasil, jika ingin sukses maka duduk banyak waktu seperti Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Mas'ud duduk di zaman Nabi lama dengannya. Maka oleh sebab itu para sahabat di zamannya pada mengambil ilmu dari Abdullah ibnu Mas'ud. Seperti Abu Musa, muridnya Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah, murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas, murid dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar, Imran ibnu Husain, Jabir ibnu Abdullah, Anas ibnu Malik, Abi Umamah Al-Bahili, semuanya termasuk dari sahabat yang muridnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud banyak duduk bersama Nabi. Setelah meninggal Nabi, ilmu dipegang oleh Ibnu Mas'ud dan para sahabat tadi semuanya mengambil dari Ibnu Mas'ud. Dan dari keutamaan beliau adalah minal muksirin fi riwayatil athar, di mana dia termasuk dari orang yang paling banyak meriwayatkan athar. Meskipun periwayatannya di bawah dari 1000, sekitar 848 hadis. Maka dia di Tobaqoh tingkatan yang ke-8 dari 10 perawi hadis yang paling banyak dari Nabi. Maka setelah dia Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Ali radhiyallahu anhu di Tobaqoh yang ke-10, dan sebelum dia Abdullah ibnu Amr ibn al-As di ranking yang ke-7 sebagai penutup dari perawi yang meriwayatkan uluf, ribuan. Maka rawi yang meriwayatkan dari Nabi ribuan hanya 7. Diakhiri dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As 1000 lebih. Kemudian setelah itu ditutup oleh Ali radhiyallahu anhu dan di atasnya Abu Sa'id Al-Khudri dan sebelumnya Abdullah ibn Mas'ud ratusan. Di bawah dari 1000. Sehingga ke-8, ke-9, ke-10 Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri ditutup dengan Ali radhiyallahu anhu, hadisnya 800 lebih. Maka inilah dari sanad yang kita berikan. Adapun dari matan, mau dibaca sekarang apa? Dicukupkan di pelajaran yang akan datang karena sanadnya panjang. Sudah berapa menit? Sudah 1 jam lebih 3 menit. Kita cukupkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdik.